Om Swastiastu. Oke, anak-anakku kelas 11, kita berjumpa kembali di mata pelajaran saya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan hari ini pertemuan kita yang terakhir untuk bab pertama, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, pada kesempatan hari ini kita mengkhususkan pembahasan ke upaya penegakan hak asasi manusia. Sebelumnya anak-anakku, saya tetap ingin mengajak kalian sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, pembelajaran yang saya pandu melalui channel YouTube saya. Sebelumnya kalian harus berdoa dulu, biasakan. Karena hakikat dari pembelajaran masa pandemi COVID-19 itu adalah tetap belajar, hanya saja kita berpindah. Dari sebelumnya kita di sekolah, di kelas, kalian berpindah belajar di rumah. Bukan berarti kalian tidak belajar gitu. Saya tekankan, tidak ada alasan kalian mungkin seperti bekerja misalkan karena tanggung jawab kalian, boleh sih bekerja, tapi tanggung jawab kalian yang utama adalah bagaimana kalian memenuhi kewajiban kalian sebagai siswa SMA Negeri 1 Tejapula itu. Bukan bekerja kewajiban kalian. Kalian bisa menjelaskan itu kepada orang tua. Karena saya yakin kalian sudah dewasa. Kalian sudah mengerti apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban. Jika kalian lalai dengan kewajiban sekolah, tidak berhak sebenarnya kalian untuk hak. Ya, karena kewajiban kalian tidak kalian laksanakan. Ingat, kewajiban kalian adalah belajar. Ingat, itu yang saya tekankan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kalian tidak aktif dalam pembelajaran walaupun ini online kan. Karena kita kanggokan dulu ini online karena keadaan seperti ini adalah bencana global, bukan di Indonesia saja tetapi di dunia ya anakku ya. Oke anakku, itu yang saya tekankan, kedisiplinan. Silahkan kalian penuhi kewajiban kalian, tugas-tugas kalian. Bagi yang merasa belum, silahkan susul, masih ada kesempatan banyak ya, sehingga untuk akhir dari semester ini kalian bisa bernapas dengan lega, berjalan dengan lancar gitu ya. Oke anakku, seperti yang sudah saya katakan, kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Sebelumnya kita sudah membahas kasusnya gimana, apa yang terjadi, apa yang kejadian yang terjadi di sejarah kita yang tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia sudah kita paparkan. Kalian sudah mencari tugasnya. Terima kasih bagi yang sudah mencari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Indonesia yang melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia itu banyak sekali anak-anakku. Ada yang tercatat, yang saya tugaskan, yang dicatat dalam sejarah, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari sering kita ketemu pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, walaupun itu sifatnya pelanggaran ringan. Nah, sekaranglah kita bagaimana kita mempelajari terkait dengan upaya apa sih agar hak asasi manusia itu bisa tegak berdiri gitu ya. Oke, yang pertama, bahasan kita yang pertama, tujuan kita yang pertama, kita akan mengarahkan ke upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Nah, kita lihat dulu bagaimanakah dasar pertimbangan gitu ya, dasar pertimbangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Bagaimana dasar pertimbangannya? Atau melalui proses apa? Proses penegakan itu, dasar pertimbangannya dia. Ini saya ambil dari guru saya sebenarnya, guru saya yang pernah mengajar saya di Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Idrus Afandi dan Profesor Karim Suryadi. Jadi beliau ini berpendapat ya, para dua pakar ini berpendapat bahwa dasar pertimbangan bagaimana bangsa kita itu mempertahankan kedaulatan secara politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam piagam PBB yang saya jelaskan di awal pertemuan kita.
Kemudian yang kedua, bagaimana Indonesia itu bisa mengacu pada ketentuan hukum internasional. Itu dasar pertimbangan kita dalam upaya pemerintah dalam upaya menegakkan hak asasi manusia. Itu dulu dasar pertimbangannya. Ini menurut pendapat Profesor Karim Suryadi dan Profesor Idrus Sapandi. Ya. Oke. Selanjutnya pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang pertama, bagaimana dasar hukumnya? Ini upaya yang pertama ya, langkah pemerintah, langkah-langkah strategis yang pertama yang dijalankan, yang sudah dijalankan oleh pemerintah kita itulah pembentukan dasar hukum, pembentukan Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan dasar hukumnya yang pertama yaitu keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 ini pada masa Presiden Soeharto. Ini awal-awal Presiden Soeharto ini sudah dimulai diprotes terkait dengan pemimpinannya yang syarat dengan otoriter, syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian selanjutnya ada Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini sebagai dasar hukumnya pembentukan Komnas HAM. Diperkuat ini awalnya tahun 93 baru diperkuat pada Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Nah, terus apa wewenang Komnas HAM? Komisi ini yang menangani asasi manusia. Yang pertama, melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi dan maupun negosiasi. 3, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah maupun DPR untuk ditindaklanjuti, memberi saran kepada pihak bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Ini wewenangnya. Oke, kita lanjut ke pembentukan instrumen HAM. Nah, langkah yang kedua dari pemerintah dalam upaya penegakan hak asasi manusia yaitu pembentukan instrumen HAM, yaitu dasar hukum atau peraturannya, ya, peraturan hak asasi manusia. Oke. Peraturan hak asasi manusia itu sudah ada sebenarnya, sudah ada ya, bukan sebenarnya lagi, sudah faktanya sudah ada. Nah, di amandemen Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat itu sudah dikhususkan dibuatkan bab 10 ditambah bab 10A. Dari pasal 28 ini, anak-anakku, itu semua bab 10A itu terkait dengan hak asasi manusia semua. Semua. Kemudian ada TAP MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang HAM, Piagam HAM di Indonesia tahun 1998. Kemudian ini Undang-Undang RI sudah tadi, Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 19 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Nah, inilah dibentuk tentang pengadilan HAM setelah undang-undang ini, dibentuklah peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia. Dan ini peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini nanti akan menjadi Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ya. Kemudian ada peraturan perlindungan anak, banyak. Peraturan perlindungan anak ada Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Kemudian Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 yang terbaru ini sistem peradilan anak. Jadi sistem peradilan anak. Jadi di saat kita ini ya, di saat perkembangan zaman, pelaku kriminal itu anak-anakku bukan lagi dari kalangan dewasa, bahkan anak-anak di bawah umur. Ini juga ada sistem nanti yang akan mengatur tentang sistem peradilan anak. Termasuk juga penanganan terhadap kekerasan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak. Penanganannya gimana? Itu sudah ada diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012. Oke. Kemudian meratifikasi instrumen HAM selama tidak bertentangan dengan peraturan. Nah, meratifikasi artinya itu mengambil instrumen HAM
instrumen internasional yang contohnya misalkan yang diratifikasi kita adalah Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Itu diambil, itu menjadi diratifikasi dia menjadi Undang-Undang RI nomor 59 tahun 1958. Itu contoh. Kemudian ada Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan. Kemudian diratifikasi Convention of Political Rights of Women. Itu diratifikasi dengan Undang-Undang RI nomor 68 tahun 1958. Banyak sekali yang sudah diratifikasi. Ini instrumennya, sifatnya hafalan anak-anakku. Jadi tidak perlu juga kalian hafalkan, tetapi kita pahami setiap instrumen HAM. Kalau kalian sudah memahami instrumen HAM, berarti step berikutnya kalian akan bisa melaksanakan nilai-nilai hak asasi manusia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yang selanjutnya ada pembentukan pengadilan HAM. Itu dasarnya yang awalnya adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1999 yang diperbaharui, yang pada akhirnya berubah menjadi Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Jadi pengadilan HAM itu diartikan dalam undang-undang ini, yaitu pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Itu anakku. Mungkin sampai di sana saya harap kalian sudah mengerti. Jika ada yang tidak mengerti, kalian bisa komentar di kolom komentar ini ya, di bawah. Kemudian selanjutnya ada pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Nah, ini pengertiannya, maknanya. Saya ketik 2 ini, ya. Nah, artinya begini, anakku. Jadi pengadilan HAM itu sebenarnya bertugas memeriksa dan memutuskan perkara. Memeriksa dan memutuskan perkara. Memutuskan perkara hak asasi manusia. Ini tugasnya. Tugas dan wewenang dari pengadilan HAM. Memeriksa dan memutuskan perkara hak asasi manusia. Oke? Nah, bagaimanakah perkembangan? Nah, saya cerita sedikit terkait dengan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu kita tahu penjajahan. Dari awal datangnya bangsa Portugis, kan itu ingat di sejarah Portugis, kemudian lanjut lagi ke ada kedatangan bangsa Spanyol, kemudian kita menjadi daerah jajahan dari VOC Belanda, kemudian kita dapat dijajah Inggris 1 tahun, lanjut lagi Belanda sampai 350 tahun seperti itu, kemudian baru Jepang, dan kita bisa melawan pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Dengan hasilnya kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ini menjadi tonggak sejarah awal kita dalam istilahnya menegakkan hak asasi manusia. Lanjut anak-anakku terkait itu. Setelah ini kita mulai menata pemerintahan kita, yaitu Republik Indonesia. Pada zaman Orde Lama masih juga dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia, masih juga kita belum bisa keluar dari pelanggaran HAM. Contohnya pada tahun 1965 PKI, masih juga kita jenderal revolusi yang dibunuh itu sudah termasuk pelanggaran asasi manusia. Zaman Orde Baru, dari awalnya saja anak-anakku, sebenarnya kalau kita lihat, saya amati di dalam sejarah gitu, di awalnya banyak terjadi pembantaian terhadap kader PKI yang kalah itu ya,
Di awalnya saja seperti itu sampai 1969. Itu 1969 saya juga belajar sejarah juga dari orang tua yang berhadapan langsung, yang mengetahui langsung kejadian tentang G30 SPKI. Setelah Orde Baru muncul, ini justru dibantai. Banyak kalau di tempat-tempat kita, di sekeliling kita, anak-anakku, kalau kalian tanya, banyak terjadi pembantaian terhadap anggota PKI. Jadi yang dilakukan sebenarnya dari zaman pemerintahan Orde Baru. Sampai zaman Orde Baru itu yang langgeng 32 tahun. 32 tahun terjadi juga istilahnya pengekangan terhadap kita dilarang untuk mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pemerintah. Banyak kok sastrawan yang protes, mahasiswa yang hilang pada masa Orde Baru karena memprotes pemerintah pada zaman Orde Baru, yaitu pemerintahan Presiden Soeharto. Banyak. Itu pelanggaran HAM juga. Barulah pada masa sekarang kita mulai lagi menata setelah Orde Baru, anak-anakku. Apa yang kita tata? Yang kita tata itu adalah bagaimana penegakan hak asasi manusia ini bisa berjalan dengan baik. Muncullah kembali instrumen HAM tentang Undang-undang tentang hak asasi manusia, kemudian perlindungan anak, banyak sekali. Kemudian perdagangan anak itu sudah ada. Inilah, dulu perdagangan anak ada, korban banyak, termasuk orang tua saya saja. Ibu saya adalah korban perdagangan anak dulu. Tidak diperhatikan, sekarang diperhatikan dengan betul-betul ini oleh pada masa sekarang. Mari kita sama-sama anak-anakku, baik saya selaku guru, baik kalian selaku siswa, kita dukung penegakan hak asasi manusia. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam menegakkan hak asasi manusia. Baik, kita ke hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan penegakan hak asasi manusia. Oke. Kita berbicara yang pertama terkait dengan hambatan-hambatan itu pengetahuan dan pendidikan, ya. Mungkin rendahnya pengetahuan dan pendidikan. Kemudian ada jadi pengetahuan dan pendidikan ini artinya gerakannya ini tidak merata. Antara ada yang pintar sekali, ada yang bodoh, ada yang pintar tetapi menggunakan kepintarannya itu untuk tindakan kejahatan. Misalkan nih kelompok sakit hati ini saya contohkan anak-anakku, kelompok sakit hati ini adalah terorisme. Nah, mereka pintar membuat bom, pintar sekali ya. Bayangkan ini pakar kimia sebenarnya, tetapi menggunakan kepintarannya itu untuk membunuh. Pelanggaran HAM juga. Teladanan para pemimpin yang rendah, koruptor kita yang masih tinggi tingkat korupsi kita di Indonesia, itu juga menyebabkan akan ada pelanggaran, pengkhianatan dan pemberontakan. Masih permasalahan Papua yang kemarin ini masih juga menjadi polemik kita, pemberontakan itu. Kemudian kesadaran hukum, kita harus punya kesadaran hukum juga. Jika kesadaran hukum kita rendah, itu akan menjadi hambatan besar juga bagi penegakan hak asasi manusia. Kemudian kelompok sakit hati teroris, gitu ya, yang mempunyai pengetahuan tinggi, tapi menggunakan pengetahuan itu untuk hal-hal yang melanggar hak asasi manusia. Oke anakku, saya percepat sedikit, nanti untuk yang bertanya silahkan di kolom komentar atau lewat WA secara japri ya. Kemudian yang pertama, tantangan penegakan hak asasi manusia. Bagaimanakah tantangannya? Tantangannya kita harus bisa secara melaksanakan hak asasi manusia itu secara universal, merata ya, secara umum, merata. Bukan hanya terhadap bangsa kita saja, termasuk universal secara global, secara dunia ya, global. Kita harus bisa menegakkan itu.
Kita juga harus, karena kita tidak akan lepas dari pergaulan internasional. Kita juga harus bisa sedikitnya membantu bangsa lain yang mengalami problem terkait dengan penegakan HAM. Kemudian pembangunan nasional ini, pembangunan yang tidak merata itu juga menjadi tantangan kita ini dalam penegakan HAM. Itu juga bisa menjadi hambatan kalau tidak merata. Kemudian ada kesatuan hak asasi manusia, bagaimana kita menyatukan unsur-unsur dari hak asasi manusia, unsur-unsur itu, sehingga penegakan itu hak asasi manusia bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana objektivitas, bagaimana kita sebenarnya dalam penegakan hak asasi manusia itu pastinya anak-anakku ada penolakan, pasti. Bagaimana kita bisa objektif dalam hal itu, karena pasti ada penolakan kita dalam menegakkan hak asasi manusia. Contoh pertama ini, kita tidak akan lepas dari hukum adat, gitu ya. Dan kadang juga adat anak-anakku dalam memberikan hukuman punishment kepada anggota masyarakat adatnya itu, kalau kita ambilkan ke instrumen hak asasi manusia, melanggar hak. Bagaimanakah dalam ini tantangan besar ini? Misalkan pada saat kemarin saya lihat berita di Seraya ya, ketika hutang di LPD itu sudah mendapatkan sanksi kesepekan, gitu ya. Artinya pada sanksi itu saya dilihat di beritanya bahwa yang meninggal, nanti ada meninggal, keluarga yang melanggar itu meninggal, walaupun yang meninggal itu tidak melanggar, gitu ya, itu kena sanksi kesepekan. Tidak boleh ada yang istilahnya melayat, tidak boleh dikubur di setre. Kalau dikubur di setre tersebut bayar, dan dikubur juga oleh anggota keluarganya saja, sebagian kecil saja. Nah, ini kalau diambil itu tidak boleh dikubur di setre, itu diambil dalam instrumen hak asasi manusia, melanggar anak-anak. Sudah pasti melanggar itu. Nah, ini tantangan bagaimana kita bisa objektif dalam permasalahan itu. Itu berat tantangan pemerintah sebenarnya dalam menegakkan hak asasi manusia. Jangan sampai kita hanya bisa menyalahkan aparat penegak hukum, menyalahkan pemerintah juga. Keseimbangan, bagaimana juga bisa menyeimbangkan antara hak perorangan gitu pemerintah dan hak kelompok dan bangsa kita ini. Itu tantangannya. Nah, kemudian kompetensi nasional, bagaimana kita bertanggung jawab lagi pemerintah kita. Kita bertanggung jawab terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Nah, kemudian bagaimana pemberian jaminan terhadap masyarakat terkait dengan jaminan hukum. Karena kita hakikatnya adalah negara hukum. Oke anak-anakku, panjang lebar saya sedikit ini. Nah, oke, masih ada nih upaya penanganan HAM. Nah, ini yang pertama ada menegakkan supremasi hukum, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM, meningkatkan kerjasama. Nah, jadi supremasi hukum ini melibatkan partisipasi ya, kemudian ada kualitas, bagaimana kita pemerintah selaku pelayan ya. Saya sudah jelaskan bahwa pemerintah adalah pelayan publik, bagaimana kualitasnya itu biar kualitasnya ini tinggi gitu ya. Kemudian ada pengawasan, bagaimana masyarakat mengawasi penanganan ini, apa yang namanya penanganan hak asasi manusia, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM. Seperti sekarang saya juga menyebarluaskan yang namanya prinsip-prinsip HAM melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bagaimana juga kita meningkatkan kerjasama yang harmonis, baik antar kelompok, antar perorangan, antar kelompok satu dan kelompok yang lain itu. Nah, jika kelima ini secara umum kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita yakinkan diri bahwa kita sudah mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oke anak-anakku, kita lanjutkan ke membangun
harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, menghindari sikap egois, mementingkan diri sendiri, membiasakan perilaku yang positif. Maka dari kedua ini, saya yakin kita akan menuju ke bangunan yang indah, kemudian kebangunan yang selaras, harmonis, yaitu penegakan hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Jadi kita akan mempunyai bangunan yang harmonis antara hak dan kewajiban asasi manusia. Demikian anak-anakku, saya sedikit cepat ini. Mohon maaf, materi juga ada yang sedikit saya perbaiki karena kesibukan kuliah, kemudian kesibukan dalam pembelajaran, karena pembelajaran daring gurunya bukan malah santai, tetapi gurunya lebih sibuk. Tetapi saya yakinkan inilah garis besar yang saya berikan kepada kalian. Mudah-mudahan hasil akhir dari bab ini adalah kalian bisa menerapkan perilaku-perilaku yang mencerminkan, perilaku-perilaku yang membangun, yang membiasakan hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Oke, anakku, sebagai tugas bagaimana contoh ini ya. Cari contoh perilaku yang mengharmonisasikan hak asasi manusia di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Sebagai bahan latihan evaluasi hari ini, nanti saya akan share di Google Classroom. Kemudian untuk penilaian minggu depan, kita akan melakukan penilaian harian yang pertama dengan format esai. Itu yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Selamat belajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit bantuan pengantar dari saya terkait materi akhir upaya penegakan hak asasi manusia. 2 minggu lagi kita akan membahas terkait dengan demokrasi ya. Bagaimana penegakan, bagaimana sistem demokrasi di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tutup pertemuan kali ini anak-anakku dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.